Oke kakak-kakak ya, kita mulai sambil menunggu yang lain. Mohon maaf tadi ada kesibukan sedikit kakak-kakak. Ya. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak semua ya, untuk hari ini kita masuk di tatap maya yang untuk modul 2, yakni keterampilan mengajar yang efektif ya. Sebelum kita memulai pertemuan atau tatap maya kita kali ini, satu orang bisa pimpin doa, kakak-kakak. Kamu Najir, pimpin doa kamu Najir. Mari Ruti. Silakan kamu Najir, pimpin doa. Oke ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan kita mulai. Saya kembalikan kepada Kak Fasilitator. Terima Oke, kasih. terima kasih Kak Najir ya. Ya. Saya lanjut ya. Untuk tatap maya kita ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai ya. Terima kasih kakak-kakak ya. Jadi ini kita masuk di pertemuan ketiga tatap maya modul 2.1, yakni keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini adalah sebelum kita lanjut kakak-kakak pembelajaran 1-2 kemarin di pertemuan pertama dan kedua di modul 2.1, yang pertama adalah konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Dan yang kemarin itu yang pertemuan kedua adalah penyajian tugas gerak. Ya, mudah-mudahan masih kakak-kakak masih mengingat ya konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas yang gerak. Mungkin satu orang bisa mereview kembali konsep pembelajaran tatap muka pertama dan kedua kemarin, kakak-kakak. Silakan raise hand yang bisa menjawab, mereview kembali pertemuan kemarin, pertemuan tatap maya 1 dan 2, khususnya di modul 2.1. Silakan raise hand, Kak Julkipli. Silakan Kak. Yang materi kemarin tentang kemarin ini apa lupa sih? Kalau pertama itu dia, itu kalau pembelajaran pertama itu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Kalau yang kemarin itu adalah penyajian tugas gerak. Terkait materi kemarin tentang pembelajaran efektif, yang pertama kita membuat tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian melibatkan peserta didik untuk turut aktif dalam pembelajaran, kemudian lingkungan yang nyaman supaya proses pembelajaran itu tidak terganggu, kemudian memilih metode yang tepat sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Julkipli. Mungkin kakak-kakak masih ada yang ingat 9 aspek pengembangan pembelajaran yang efektif. Ada yang masih ingat?
Oke, silakan Kak Satrio. Oke, terima kasih Kak Fasil. Kebetulan saya catat itu yang 9 aspek pembelajaran efektif. Jadi saya baca catatan saya itu yang pertama tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, kemudian pemrograman dan pentahapan konten, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, dan keselamatan. Oke. Terima kasih Kak Satrio tentang sudah mereview kembali. Kakak-kakak ada yang masih ingat tentang 4 kriteria pengalaman belajar? 4 Siap saya Kak, kriteria. bisa? Oke, siap. Lanjut, Soalnya Kak. tidak sempat raise hand. Iya, yang pertama ada 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Yang pertama, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, kriteria ketiga sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dan yang keempat, kriteria berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Oke, lanjut ya. Kakak-kakak masih ingat gerakan-gerakannya yang kakak-kakak pelajari kemarin tentang 9 aspek dengan 4 kriteria? Oke, satu orang yang mempraktekkan. Oke, Kak Satrio praktekkan, teman-teman yang lain menjawab ya. Memang saya suka itu. Kasih lihat full badan Poli ya, tidak lihat tangan. Tunggu dulu Poli. So siap Poli, so siap. Siap bos, siap. Oke, yang paling gampang ini, yang begini. Tujuan pembelajaran. Terima kasih. Yang Kak Fasil bisa mau pakai aturan kalau yang selesai menjawab tidak boleh menjawab lagi, boleh? Oke, boleh. Oke. Asal-asal bawa pulingan kayo. Supaya semua mau dapat. Bukan begitu, orang tidak bisa kasih speaker terus ini baribu. Oke, siap Kak Ketua kelas. Manfaatkan ini, chat, manfaatkan chat Kak Enda. Oke, siap. Kalau yang begini, mana tidak ada gambar? Bagaimana gambar tidak ada ini? Tunggu. Tanggal ini dia punya ini. Menghilang itu DP nama, menghilang. Oke. Yang begini. Mana? Ini Efektif apa dulu? Sudah lupa. Komunikasi yang efektif. Alhamdulillah. Kalau yang begini baru begitu. Evaluasi dan penilaian. Penilaian dan evaluasi. Yang paling gampang begini. Diferensiasi Poli ya. Diferensiasi. Oke. Yang sedikit susah. Yang begini baru berpotensi. Bagaimana ini? 9 aspek Poli ini ya, bukan begini. Kriteria. Begitu baru begini. Begitu. Berpotensi mengintegrasi tujuan pembelajaran, bukan? Yang kriteria Poli itu uji. Berpotensi. Iya, begitu. Kan berpotensi itu kan di kriteria. Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Itu. Mau bawa suara kamari ribut. Baru yang begini. Memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Oke, so bisa baluring ke Fasilam. Besok baluring. Apa leh? Berarti nanti di luring kita praktekkan ya. Dok. Memang luring praktek memang. Lanjut ya. Siap.
Nah, lanjut. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, ini agenda kita sesi ini. Berburu referensi penyajian tugas gerak, berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang terakhir adalah refleksi. Ya, ini review singkat kayaknya sudah selesai tadi ya, sudah di-review oleh Kak Opan dengan Kak Munajir. Selanjutnya kita berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, berburu referensi peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Jadi sebentar saya bagikan, setiap kelompok ada lembar kerja yang dikerjakan sambil didiskusikan. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Ya. Jadi kakak-kakak akan berburu kerja itu selama 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Selanjutnya, jadi kita bagi per kelompok dulu kakak ya. Ya, siap Kak. Nah, ini kelompoknya ya. Kelompok 1 Kak Satrio, Kak Arpan, Muhammad Sidik, Munajir ya. Jadi sudah ada kelompok. Dan semua tunggu pas masuk di itu Kakak, pas surprise apa yang di dalam. Oh, gitu ya. Jangan supaya mendapat lihat. Tidak nanti kamu Najir dapat lihat saya penama dengan dia. Kalau pas masuk ke sana so di dimensi lain, siapa yang satu kelompok ya? Orang punya kelompok yang kemarin ini. Kelompok kemarin itu orang punya. Etika Satrio ini ampuh orang terus. Sekarang ini ada di Mangiri, Mangiri ganti Jo, saya ganti Jo. Mangiri, ganti Jo. Munajir di kelompok 1 ya. Iya, kelompok 1 dengan Kak Arpan, Kak Sidik. Saya Kak Sidik. Kak Muhammad Fakih di mana? Ada di kelompok 3. Puji dengan Kak Priando di kelompok 2. Kelompok apa? Emang. Ini tuh ada DP soal nantinya kan di kelompok. Iya, nanti saya bagikan di kelompok masing-masing soalnya. Puji, Muhammad Fakih, Puji. Oke. Oke, ke dimensi berikutnya. Gebunshi no Jutsu.
Dedeng, belum selesai. Tunggu yang lain yang belum masuk Oke. aja Kak Muhammad. Jadi Kak Endang, Kak Zulkifli. Satu sudah? Kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3? Siapa yang mau duluan presentasikan hasil diskusinya di break room tadi? Kak Puji, todo holo, yang malu-malu. Aneh ini. Ada petikan satrio sama ini kan. Oke, taruh. Mana dia? Ini. So ada? So kembali ke Konoha, Jul. Kong belum selesai. So ada, Kak? Ada. Ada saya. Oke. Siap Kak Fasil, insya Allah dari kelompok 3 akan memulai presentasi. Insya Allah akan dipresentasikan oleh ratu kita yang tercantik di kelompok 3 itu Kak Puji. Silakan Kak Puji sebagai ratu kelompok 3. Astagfirullah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami dari kelompok 3, saya mewakili kelompok 3 untuk memaparkan untuk materi kami, yakni berbagi referensi inspiratif tentang penyajian tugas gerak. Kelompok-kelompoknya yakni saya sendiri, Muhammad Satirah Rahman dan Muhammad Faki. Ya, yang pertama ini adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik. yakni menetapkan tanda prosedur, yakni pertama adalah keamanan, mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera selama aktivitas fisik. Yang kedua adalah disiplin, menciptakan suasana belajar yang tertib dan teratur. Yang ketiga, efisiensi, meminimalkan waktu yang terbuang untuk mengatur kegiatan.
Yang berikutnya adalah pemahaman, memastikan peserta didik memahami tujuan dan langkah-langkah dalam setiap aktivitas. Yang berikutnya adalah partisipasi, meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, yang kedua adalah mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pertama adalah alternatif dalam ruangan, yakni siapkan alternatif kegiatan dalam ruangan jika cuaca tidak memungkinkan untuk berolahraga di luar. Yang kedua, yakni variasi aktivitas. Sesuaikan jenis aktivitas fisik dengan kondisi lingkungan dan musim. Yang ketiga adalah memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yakni terbagi atas bahasa sederhana yang kita gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan hindari istilah teknik yang rumit, terutama peserta didik usia dini. Yang kedua adalah demonstrasi. Tunjukkan secara langsung gerakan yang ingin diajarkan, gunakan gerakan yang jelas dan lambat agar mudah diikuti. Yang berikutnya adalah video. Tampilkan video demonstrasi dari atlet profesional atau video tutorial yang relevan. Yang berikutnya alat peraga. Gunakan alat peraga sederhana seperti bola, tali, ataupun untuk memperjelas penjelasan. Yang berikutnya penggunaan waktu yang efisien. Terbagi atas pertama tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk setiap pertemuan. Yang berikutnya adalah materi. Pilih materi yang relevan dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang berikutnya adalah peralatan. Persiapkan untuk semua peralatan olahraga yang dibutuhkan sebelum memulai pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluasi dengan memberikan umpan balik yang konstruksi kepada peserta didik. Oke, yang berikutnya adalah menahapkan konten dan organisasi. Tidak apa entah. Penugasan. Pertama adalah dengan gerak yang diajarkan, yakni passing bawah dalam permainan bola voli. Urutan pelajarannya ini, yakni pertama kita lakukan dulu pemanasan. Yang kedua gerakan passing bawah tanpa bola. Yang ketiga adalah passing bawah secara individu. Yang berikutnya adalah passing bawah yang dikoordinir oleh satu orang. Yang berikutnya passing bawah secara berpasangan dengan jarak 2 meter. Dan yang terakhir passing bawah secara berkelompok dengan langkah kaki secara bebas. Yang kedua olahraganya adalah renang. Pertama adalah menonton tutorial video renang. Yang berikutnya kita melakukan pemanasan. Setelah kita melakukan pemanasan, berikutnya adalah kita mempraktekkan gerak dasar renang menggunakan meja. Mempraktekkan gerak dasar tangan dalam air, spesifikan dalam gaya bebas. Yang berikutnya adalah mempraktekkan gerak dasar kaki dalam air, spesifiknya gaya bebas. Yang terakhir adalah mengkombinasikan gerak tangan dan kaki dalam air, spesifiknya adalah gaya bebas. Yang berikutnya adalah isyarat atau isyarat pembelajaran, yakni keterampilan gerak yang diajarkan. Di sini kami mengambil sepak bola. Sepak bola menendang menggunakan kaki bagian dalam. Ya, isyarat yang digunakan adalah jelas dengan spesifik kaki tumpu sejajar dengan bola, kaki yang menendang di bagian belakang, ayunkan kaki ke depan, dan tendangan bola dengan bagian dalam kaki, pergelangan kaki dikunci. Yang berikutnya adalah demonstrasi. Kaki tumpu sejajar dengan bola, kaki yang menendang di belakang, ayunkan kaki ke depan sambil bertepuk tangan. Ayo kita mulai bersama gerakannya. Yang berikutnya adalah penekanan. Adalah perhatikan bagian dalam kaki digunakan untuk menendang dan pastikan kontak bola tepat. Yang berikutnya adalah gerakan tangan. Gunakan tangan untuk menunjukkan arah kaki
meningkatkan kualitas praktik kinerja bola. Anda. Oke, saya Yang tambah mana ini? Yang mana? Yang ini? dengan Ya. dari permainan Seperti sekarang. basket, Bagaimana melakukan yakni tentang menribel bola. Jadi istilahnya itu pertama kita pantulkan bola yang saya bagi dengan Ya, oke. isyarat verbal dulu. Pertama kita pantulkan bola dengan menggunakan ujung jari dengan buka telapak tangan. Terus yang berikutnya dekatkan tubuh kita dengan bola. Yang berikutnya ayunkan pergelangan tangan memberikan kekuatan kepada pantulan. Yang berikutnya kalau isyarat nonverbalnya adalah demonstrasi. Kita melakukan dulu contoh mendribel cepat dengan mendribel lambat dan juga mendribel cepat. Ya, kemungkinan hanya itu dari saya, Kak. Kalau dari kelompok lain ada sanggahan atau apa, dipersilakan atau mungkin bisa ditambahkan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Trio nanti tambahkan itu ke Siap. Oke, Kak Fasil, itulah hasil pemaparan yang telah dipresentasikan oleh Kak Fuji. Jika ada pertanyaan, kritikan, kami persilahkan melalui Kak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Ini kakak-kakak kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya di break room tadi. Mungkin ada kakak-kakak yang ingin menambahkan atau tidak sesuai atau dari pengalaman kakak-kakak yang sudah pernah dilakukan, mungkin bisa diterapkan atau bisa dilakukan praktik baik ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu kita sharing di sini. Silakan kakak-kakak ya. Kakak-kakak ada? Oke, terima kasih ya. Kalau apa yang disampaikan dari kelompok 1 ya, mungkin saya ada sedikit pertanyaan sedikit, mungkin kita berbagi sharing saja. Kira-kira dalam apa ya, menahapkan konten dengan memilih isyarat itu, perbedaannya ada perbedaannya di mana ya. Cuman itu perbedaan, pertanyaan sedikit. Jangan sampaikan teman-teman ada yang bisa menjawab itu. Mungkin saya persilahkan dari kelompok 3. Oke, terima kasih Kak Fasil. Silakan Kak siapa? Mas Paki. Kalau bisa ini perbedaan dari apa namanya? Tahap menahapkan konten dengan memberikan isyarat, karena ini beda-beda tipis Kak ya. Kak Paki. Oh, siap. Kalau menurut saya, kalau yang menahapkan konten itu lebih ke prosedur pelaksanaan. Terus kalau untuk yang isyarat itu esensialnya, jadi kayak poin-poin pentingnya. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari Kak Paki ya. Memang betul ya, penahapan konten dengan isyarat itu dia berbeda tipis Kak ya. Jadi tergantung apa yang kakak-kakak sajikan itu, kakak-kakak bisa membedakan antara menahapkan konten dengan memberikan isyarat ya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih Kak Fasil. Kami dari kelompok 2 akan coba memaparkan hasil diskusi kami. Ini gimana kasih tampilkan ini? Kak Satrio kasih bagaimana cara kasih tampil lu? Oke. Kak Priando itu yang ada kan yang di bawah itu yang biasa kita orang raise hand, itu sebelah kiri itu. Ada itu? Oke. Belajar Kak ya. Oke.
Jadi Sini belajar Capriando jangan melihat meet tapi melihat itu yang yang hasil itu Google itunya. lihat linknya. Linknya itu yang sudah dibikin, bukan yang di meet-nya ya. Link yang diisi Ibu yang apa dari orang tua murid? Boleh bagi dulu, Kak? Lihatnya yang di link Google.com itu Capriando. Supaya Capriando mau geser ke atas ke bawah, orang juga bisa dapat lihat. Kalau ketika Capriando lihat di Meet, yang ada garis-garis. Oke, siap. Silakan. Ini untuk pemaparan kali akan dipaparkan oleh Kakak Iqbal Karim. Jadi untuk Kakak Iqbal Karim kami persilakan. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan berbagi referensi, inspirasi, penyajian tugas gerak, berbagi referensi, inspirasi. Dengan anggota, ketua sebagai ketua yaitu Kak Endang, baru anggota Capriando dan Kak Iqbal. Jadi saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Poin A, menunjukkan tanda atau prosedur. Pertama, isyarat tangan atau gerakan. Misalnya, angkat tangan saat ingin memulai kegiatan atau mengakhiri diskusi atau praktek. Ajarkan siswa bahwa ketika guru mengangkat tangan, mereka harus diam dan memberikan perhatian. Yang kedua, konsisten. Gunakan isyarat yang sama setiap kali agar siswa terbiasa. Konsisten membantu siswa memahami ekspektasi dan merespon lebih cepat. Poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, pengaturan tempat berbaris. Pastikan tempat berbaris diatur sedemikian rupa agar semua siswa dapat melihat guru dengan jelas dan merasa nyaman. Hindari pengaturan yang memungkinkan siswa menghadap ke tempat lain dan bisa mengalihkan perhatian mereka. Kedua, penempatan guru. Posisi berdiri atau bergerak guru di sekitar lapangan bisa mempengaruhi perhatian siswa. Coba untuk berjalan di sekitar lapangan, terutama ke area yang terlihat kurang fokus. Poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, berdiri di depan, selalu berdiri di posisi yang terlihat untuk semua siswa saat memberikan instruksi. Pastikan pandangan mata mereka tertuju kepada Anda sebelum memulai berbicara. Kedua, proseksikan suara. Pastikan suara Anda lebih keras untuk didengar semua siswa, terutama di ruang yang terbuka. Hindari berbicara terlalu pelan yang bisa membuat siswa di belakang tidak mendengar dengan jelas. Poin D, penggunaan waktu yang efisien. Waktu transisi yang jelas, berikan sinyal yang jelas ketika berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Gunakan pengaturan waktu atau penghitungan mundur untuk membantu siswa memahami bahwa mereka harus siap untuk aktivitas berikut. Buat kompetensi waktu, sesekali buat aktivitas lebih menarik dengan mengubah menjadi kompetensi yang ramah. Siswa akan lebih termotivasi untuk mempraktekkan dan efisien. Kemudian nomor 2, menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerakan. Nomor 1, lari. Urutan pergerakan dilakukan. Yang pertama, memperkenalkan siswa pada dasar-dasar lari. Kedua, menunjukkan postur tubuh yang benar saat lari. Yang ketiga, mengajarkan teknik langkah yang efisien. Keempat, menjelaskan pentingnya ayunan tangan. Kelima,
menggabungkan semua elemen dalam gerak lari. Keenam, mengajarkan teknik pernapasan yang baik. Kedua, menendang bola. Memperkenalkan teknik dasar menendang bola, menunjukkan teknik yang benar, posisi badan dan kaki pendukung. Ketiga, mengajarkan teknik menendang dengan benar. Keempat, menggabungkan semua teknik mulai dari posisi badan, tangan, dan kaki. Soal yang ketiga yaitu isyarat atau pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, lari. Isyarat yang biasa digunakan. Yang pertama, jaga punggung lurus dan bahu rileks. Kedua, ayunan tangan. Ketiga, bergerak cepat. Yang kedua, menendang bola. Pertama, fokus pada bola sebelum menendang. Arahkan tubuh pada target. Yang ketiga, letakkan kaki tumpuan di samping bola. Yang keempat, ayunan kaki dari belakang ke depan. Oke. Baik, terima kasih Kak Iqbal atas presentasi dari materi kami. Jadi untuk kelompok lain jika ada sanggahan atau saran dari apa yang sudah Kakak Iqbal presentasikan tadi, kami persilakan. Terima kasih. Oke kakak, silakan kalau ada tambahan dari kelompok lain. Oke, silakan Kak Satrio. Oke, terima kasih Kak Fasil. Ini bukan sekedar apa ya. Kalau kita melihat dari, minta tolong Kak Priando yang apa namanya, yang sebagai kursor-kursor itu diangkat ke atas sedikit. Apa yang kursor-kursornya? Oh, yang ketiga yang clue itu Kak. Yang clue itu. Oke, sudah di situ saja Kak. Terima kasih. Di sini kan kita yang nomor 3 ini kan isyarat atau pembelajaran. Oke, kalau secara apa ya bahasanya saya, kalau kita bicara tentang isyarat terus dengan membaca yang ada yang tertulis seperti ini, itu kayaknya kalau menurut saya bukan isyarat, cuman apa ya? Sepertinya kita hanya membaca saja. Contohnya itu jaga punggung lurus dan bahu rileks. Entah apa di situ isyaratnya. Apa bisa dijelaskan melalui Kak Iqbal sebagai pemateri di situ? Saya bingung Kak. Di sini kan tertulis ya isyarat atau yang bisa digunakan. Sedangkan kita tahu bersama isyarat itu adalah misalkan perintah lah. Ya kan, tapi di sini yang tertulis hanya sekedar bisa saja kalau menurut bahasa saya ini kayak membaca, jaga punggung lurus dan bahu rileks. Di manakah letak isyarat di situ Kak? Ya, mungkin itu yang dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Bisa saya langsung jawab saja, berhubung sempat mendengarkan. Oke, siap Kak. Oke, siap. Baik, terima kasih Kak Satrio atas sanggahannya. Mungkin tadi tidak sekilas juga saya dengarkan, cuman tadi dari apa yang Kak Satrio tanyakan bahwa rileks dengan apa tadi Kak Yo? Kalau tidak di sini tertulis jaga punggung lurus dan bahu rileks. Iya. Kalau menurut saya itu sudah pas, karena kan perintah yang diarahkan ke anak-anak berarti disampaikan bahwa pada saat kegiatan berlangsung itu adik-adik harus menjaga punggungnya agar tetap lurus dan rileks. Kan itu sudah perintah, jadi mereka sudah paham. Oh, berarti yang disampaikan Pak Guru ini yang mana punggung kita harus tetap lurus dan kita harus rileks. Artinya jangan ada ketegangan atau semacamnya yang dilakukan. Oh, Kayu bisa paham? Iya, paham. Jadi kalau menurut siap. saya ambil kesimpulannya ini yang tertulis ini adalah ucapan guru di saat peserta didik sementara melakukan lari ya. Oh iya, jadi iya kan? Mungkin dari ucapannya seorang guru, anak-anak bisa mengambil bahasa yang disampaikan bahwa yang mana ketika seperti yang tadi bahasanya itu, ketika punggung harus tetap lurus, diluruskan, berada posisi lurus dan tetap dalam keadaan rileks. Mungkin seperti itu. Artinya tidak ada kaku atau gerakan yang lain lah.
Jadi kalau macam saya punya kesimpulan itu berarti sementara siswa melakukan lari, isyarat dari guru itu menyampaikan jaga punggung harus lurus dan bahu Iya, rileks. siap. Oke, Iya, oke, seperti oke. itu. Oke. Iya, terima Ayunkan kasih. tangan. Iya. Jangan lari sambil peluk dada. Atau Iya, jangan lari pegang menghayal. HP. Asal jangan lari dari kenyataan. Jangan lari pegang HP, kaki bergerak cepat. Oh, seperti itu. Oke, siap. Iya, saya masuk lagi ke dalam. Terima kasih. Oke, siap Kak Endang, masuk saja dalam kesimpulan itu. Oke, terima kasih Kak Endang atas penjelasannya. Mudah-mudahan Kak Satrio sudah paham. Tetapi ada beberapa hal mungkin di kelompok 3 juga belum dibahas. Tapi saya sudah mau sampaikan dulu bahwa letak posisi peserta didik dengan seorang guru itu harus bagaimana. Ya, jangan sampai pada saat kita melakukan proses pembelajaran. Sudah, apalagi mau isi uti. Jangan sampai pada saat kita mengajar, posisi guru itu membelakangi matahari. Jadi guru yang harus menghadap matahari. Ya, supaya peserta didik fokus kepada apa yang diucapkan oleh seorang guru. Nah, coba balik, kalau guru yang siswa yang pas menghadap matahari, pasti pikiran mereka tidak akan fokus, ya. Proses pembelajaran juga tidak akan berjalan lancar. Makanya usahakan pada saat proses pembelajaran, posisi matahari juga itu bisa digunakan sebagai dasar dalam proses pembelajaran, ya. Untuk lingkungan, ya, itu di posisi di lingkungannya tadi. Oke, kakak-kakak, ya. Selanjutnya kelompok 3, silakan kelompok 3. Kelompok 1 ya yang belum. Oke, terima kasih Kak Fasil. Mantap. Awin. Halo. Halo, ya. Ini kelompok tadi. Berarti sama dia dapat tugas Sama, cuman kan ya siapa tahu berbeda dari mata pelajarannya yang diangkat apa mungkin lah dari cabang keolahragaan. Siap Kak Fasil. Oke, terima kasih. Ando kasih mati nggak punya Ando? Baik, terima kasih. Awin nggak mau presentasi? Sidik. Santai sidik. Baik, saya mewakili kelompok 1 untuk memaparkan materi tentang tugas kelompok kami, yakni tentang berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Zulkifli Usman, Muhammad Sidik Akili, Munajir Silowanto Ismail, dan Arfan Nihawa. Yang pertama, materi tentang mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yakni di bagian A, yaitu menetapkan tanda atau prosedur. Menetapkan tanda dan prosedur dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur dan kondusif. Dalam konteks pembelajaran PJOK, tanda dan prosedur membantu peserta didik memahami apa yang diharapkan dari mereka dan kapan harus memberikan perhatian. Contohnya sering yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Biasanya menggunakan dengan suara fluid atau tepuk tangan untuk menarik perhatian siswa. Kemudian di bagian B, mengatasi faktor lingkungan dan dalam pembelajaran. Yang pertama, ruang kelas yang sesuai. Ruang kelas yang sesuai di sini, ini penempatan posisi siswa agar dapat melihat dan mendengar sesuai instruksi dengan baik. Kemudian
pengurangan kebisingan, ciptakan lingkungan yang minim gangguan suara baik dari luar maupun dalam kelas. Pertimbangkan untuk melakukan kegiatan di waktu yang lebih tenang. Dan jika perlu, gunakan mikrofon atau pengeras suara untuk memastikan semua siswa mendengar instruksi dengan jelas. Kemudian perencanaan kegiatan indoor dan outdoor, ini selalu siapkan kegiatan alternatif baik dalam ruangan maupun luar ruangan tergantung kondisi cuaca, dan mengingatkan siswa untuk mengenakan pakaian sesuai dengan kegiatan fisik dan kondisi cuaca. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, mengumpulkan peserta didik di area yang sempit agar yang disampaikan dapat terdengar dan terlihat jelas. Kemudian memposisikan peserta didik membelakangi matahari agar penglihatan mereka tidak terganggu. Kemudian menggunakan suara yang jelas. Kemudian D, penggunaan waktu yang efisien. Buat rencana pembelajaran yang jelas, mencakup tujuan, materi, dan aktivitas yang akan dilakukan. Pastikan semua elemen waktu tercantum dengan rinci. Kemudian pembagian waktu, alokasikan waktu untuk setiap bagian aktivitas seperti pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Kemudian soal nomor 2, yakni menghapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan yang diajarkan yaitu tentang teknik dasar bola voli, yakni passing. Yang pertama, mengumpulkan siswa di lapangan, berdoa, melakukan pemanasan, menyampaikan materi yang akan dipelajari dan memberikan gambaran materi. Kemudian langsung melakukan passing bawah tanpa bola. Kemudian melakukan passing bawah berpasangan, melakukan passing atas tanpa bola, melakukan passing atas berpasangan. Kemudian isu untuk pembelajaran, sama halnya dengan tadi, teknik keterampilan gerak yang diajarkan, yakni teknik dasar bola voli passing. Isyarat yang bisa digunakan yaitu fokus pada bola, pandangan fokus pada bola, posisi tangan lurus saat melakukan passing, kemudian menggunakan fluid, dan aba-aba setiap melakukan gerakan. Terima kasih Kak Fasil. Demikian dari kelompok kami, dan mungkin ada masukan ataupun tambahan yang bisa membangun pendapat kami ini, disilakan dari kelompok maupun dari Kak Fasil sendiri. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Julkifli. Mungkin dari kelompok 2, 3 ada masukan untuk kelompok 1. Oke, jadi apa yang kita pelajari hari ini tentang penyajian tugas gerak ini, ada 3 poin utama yang kita pelajari kakak-kakak, yakni adalah mendapatkan perhatian murid ini. Kakak-kakak sudah membahas apalagi terakhir dalam mendapatkan perhatian murid, menetapkan tanda itu. Yang pertama, menetapkan tanda. Kakak-kakak harus, karena biasa miskomunikasi, menetapkan tanda itu masuknya di verbal dengan non-verbal, ya. Kalau verbal bagaimana, non-verbal bagaimana, ya. Itu kakak-kakak harus paham bahwa dalam menetapkan tanda itu dan prosedur. Terus yang kedua adalah mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran. Apa yang kakak-kakak sampaikan terutama di kelompok 1 yang terakhir, saya kira dia sudah jelaskan tambahan poin untuk kelompok 2 dan 3 tadi yang tidak sempat disebutkan, kalau posisi peserta didik dengan guru juga harus diperhatikan, ya. Terus yang ketiga adalah memastikan peserta didik mendengar dan melihat, ya. Jadi ini kita atur sedemikian rupa bagaimana posisi murid dengan guru pada saat mengajar. Jangan sampai berbanjar atau berbaris sampai di belakang. Pada saat menjelaskan, kakak-kakak siswa paling di belakang tidak mendengar apa yang disampaikan.
Ya. Jadi kita juga harus perhatikan, dan saya kira kakak-kakak sudah biasa melakukan itu, ya. Tinggal kita berbagi pengalaman saja atau sharing. Terus yang keempat adalah penggunaan waktu yang efisien, ya. Saya kira kakak-kakak juga sudah menjelaskan semua. Di situ ada yang menggunakan melakukan tujuan, ada kelompok 3 yang terakhir. Setiap aktivitas yang dilakukan dicantumkan waktu pada saat kegiatan itu supaya jelas waktu yang kita tentukan, ya. Selanjutnya menetapkan konten, ya, menetapkan konten itu ada tugas gerak yang dilakukan, pengaturan organisasi pembelajaran, ya. Sebenarnya yang paling krusial yang dilakukan ini pada saat proses pembelajaran adalah memilih dan mengorganisasikan isyarat atau cue pembelajaran, ya. Isyaratnya yang seperti apa? Kemarin saya sudah sampaikan bahwa isyarat yang dilakukan itu harus akurat, singkat, tapi penting, ya, sesuai dengan peserta didik. Jadi sesuai dengan level kemampuan peserta didik, ya, sesuai dengan jenis kontennya juga. Jadi kita sesuaikan dengan jenis kontennya. Misalnya sepak bola, konten yang kita tampilkan mungkin konten yang kita tampilkan mungkin konten yang kita tampilkan harus sesuai dengan apa yang kita akan ajarkan itu hari juga, ya. Misalnya sepak bola, kita menendang bola, konten yang kita sajikan mungkin passing bawah kan tidak sejalan, ya. Jadi kita harus sesuaikan juga. Tetapi apa yang saya sampaikan kemarin, saya tambahkan lagi bahwa di mana ada namanya di sesuai dengan jenis konten ini, kita harus perhatikan namanya keterampilan terbuka dan keterampilan tertutup. Ya. Kalau keterampilan terbuka itu adalah gerak dasarnya. Kalau biasanya kita sebut itu adalah hard skill, ya. Jadi itu jelas ada gerakannya. Tetapi kalau kita berbicara tentang keterampilan terbuka, berarti itu soft skill-nya peserta didik, ya. Contoh, bagaimana peserta didik bisa melakukan perubahan arah pada saat membawa bola, ya. Kalau menendangkan jelas harus ditendang, tetapi untuk melakukan menggiring bola bagaimana caranya peserta didik bisa melewati lawan yang di depan, itu yang namanya keterampilan terbuka, ya. Dan itu tidak ada tekniknya, ya. Cuma kita lakukan secara naluriah. Ya. Mungkin kalau kita mau latih mungkin bisa dilatih, ya. Kakak-kakak, apalagi Kak Iqbal bisa berbagi pengalaman. Kak Iqbal ini seorang pemain bola, ya. Terus yang terakhir adalah isyarat untuk konsep gerak itu memenuhi tubuh, ruang dan usaha hubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau kita kakak-kakak presentasikan nanti kita berbagi ulang di kegiatan luring. Karena pertemuan pertama nanti itu akan kita bahas lagi yang seperti ini, ya, di luring nanti. Jadi persiapkan diri kakak pada saat kegiatan luring nanti, ya. Jaga kesehatan. Lanjut ya Kak. Iya, kita menunggu kepala sekolah terapi, setelah itu kita masuk di lain. Nah, ini pesan kunci dari kegiatan kita hari ini bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi ini adalah 3 kata kunci yang harus kita pahami dalam pembelajaran atau proses pembelajaran PJOK kita sendiri.
Selanjutnya kita masuk ke dalam refleksi. Mungkin 1-2 orang yang melakukan refleksi, 1 orang bisa menjawab ini. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan Resen yang bisa menjawab. 1 orang saja. Silakan kakak-kakak. Terlalu banyak dipetik ini, sakit kepala. Oke, silakan Kak Jul. Buka dulu mute Mas Ita. Ya. Ya, bagian yang menarik dari materi yang barusan kita pelajari yaitu ada kata menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kata menahapkan ini baru pertama kali saya baca, jadi menarik untuk saya. Apa itu arti dari menahapkan? Karena yang menahapkan, yang biasanya saya tuh melahapkan. Kalau kata menahapkan ini masih baru bagi saya, Kak. Jadi kata menahapkan ini jadi menarik untuk saya. Dan untuk itu mungkin bisa dijelaskan arti menahapkan itu, Kak. Ada yang bisa jelaskan kakak-kakak berbagi? Apa arti menahapkan? Halo kakak-kakak. Kalau kemarin bertahap barangkali, bukan ya? Tidak. Kemarin itu sempat saya baca itu dia itu, cuman lupa ingat Kak. Mungkin kalau bisa saya mencoba ya sesuai ingatan saya ya, menahapkan itu berarti itu satu materi dibagi-bagi. Maksudnya bagaimana ya? Biasanya kalau dalam pembelajaran PJOK untuk materi sepak bola khusus menendang, saya ambil contoh saja untuk menendang kaki bagian dalam. Jadi menahapkan itu dibagi-bagi dalam artian bolanya dibagi, posisi tubuhnya tersendiri, posisi kakinya tersendiri, ayunannya tersendiri, dan arah bolanya tersendiri. Kira-kira seperti itu, Kak. Betul ya, begini ya. Kata menahapkan ini adalah beberapa konten gerak ya. Jadi dibagi-bagi konten gerak pada saat dilakukan pembelajaran khusus pembelajaran. Contoh, saya beri ribut ya. Kontennya harus dibagi-bagi, Kak, kalau menahapkan. Jadi jangan sampai satu konten itu langsung sekaligus diberikan. Ya. Itu contoh menahapkan. Jadi dibagi-bagi setiap sesi. Contoh dalam melakukan tendang bola ini paling banyak kan, paling gampang kita lakukan di permainan sepak bola. Kalau kita gabung satu kali menendang bola dengan kaki bagian dalam, sambil menendang kaki bagian luar, dan menendang kaki bagian punggung kaki, biasanya peserta didik itu kalau peserta didik yang tidak bisa mencermati, mereka akan pusing melihat apa yang akan dilakukan ini. Tetapi pada saat kita membagi-bagi itu, konten-konten itu, pasti peserta didik juga, cuma menendang kaki bagian dalam, ini bisa saya lakukan. Iya. Itu namanya step by step ya, Kak? Saya betul kan, step by step. Iya, kayaknya step by step bertahap. Dan dia, tahapannya itu mungkin dari yang awal, dari yang muda, ringan, sedang, mahir. Siap, Kak, siap. Oke. Cuma ganti nama dia, Kak, kalau bagi. Iya, ganti nama dia. Macam kalau ada di hotel itu bisa jadi singkong. Betul itu, Kak. DP konsepnya tetap sama, kayaknya seperti itu. Konsepnya dia sama, Kak, ya. Iya, sedikit juga tambahan dari saya, Kak Fasil, dan kakak-kakak PJOK lainnya. Menarik sekali apa yang sudah kita dapatkan dari
Zoom meeting selama 3 hari berturut-turut, dan materinya itu ada materi yang sangat berkaitan. Apalagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran ini untuk PJOK itu memang sangat signifikan buat kita guru PJOK yang mana kita tugasnya memang di lapangan. Jadi ketika memberikan isyarat kepada siswa itu memang sangat-sangat dibutuhkan, bukan juga sangat-sangat dibutuhkan. Artinya supaya siswa bisa paham, mengerti dengan isyarat apa yang kita berikan. Jadi adanya modul pada pendidikan PKG guru PJOK ini, apalagi modul yang saat ini kita pelajari, dari saya pribadi sangat-sangat membantu ketika konsepnya tentang isyarat yang harus kita berikan kepada siswa. Artinya supaya siswa bisa mengerti, kayak tadi yang sudah Fasil sampaikan, mungkin sementara kalau apalagi pembelajaran PJOK-nya sudah siang begitu kan, otomatis memang pikirannya anak-anak tidak konsen, artinya buyar. Jadi bagaimana kita selaku guru PJOK sebagai fasilitator di lapangan harus dengan penuh semangat memberikan isyarat-isyarat yang tertentu sesuai dengan mata pelajaran PJOK yang kita ampuh pada saat itu. Jadi dengan begitu mungkin anak-anak akan lebih fokus dengan apa yang kita isyaratkan pada pembelajaran yang kita berikan. Mungkin dari saya sekian Kak Fasil, terima kasih. Kita sudah berbagi bersama untuk ilmu yang kita dapatkan pada 3 hari Zoom berturut-turut, itu luar biasa. Kak Fasil mood. Tamut poli ya. Oke, terima kasih Kak Endang ya atas apa yang dirasakan selama pembelajaran tiga kali pertemuan berturut-turut di tatap maya ini ya. Memang dari materi yang ada sebagian besar terus terang pasti banyak informasi yang kakak akan dapatkan selama mengikuti PKG ini ya. Saya juga kemarin seperti itu, ternyata selama ini informasi kita itu cuman di situ itu terus, karena mungkin kita merasa senang atau tidak mau mencari informasi yang baru tentang aturan-aturan terbaru tentang PJOK ya. Makanya saya berterima kasih kepada kakak-kakak semua sudah bisa meluangkan waktu, pikiran, tenaga ya. Sampai kalau bisa yang 10 orang ini kita masih stay sampai awal bulan Desember ya. Amin. Jangan lupa tujuan awal Kak Endang, Atinggola menunggu. Saya lanjutkan uang duduk cair berangkat. Oke, saya lanjutkan kakak-kakak. Siap. Kita hari ini adalah peserta akan saling belajar, referensi, menyajikan tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dan penyajian tugas. Oke, dan terima kasih kakak-kakak. Saya kira untuk hari ini kita akhiri, berikan tanda jempol bila kakak-kakak sudah mengerti dan memahami materi hari ini. Jempol sekarang, jempol. Gantian ya. Iki belum batinis jempol, iki belum muncul di sini, iki ngapain? Ada boleh 15 kali. Ada. Oke. Selamat orang ini belum foto begini. Oke kakak-kakak, sebelum diakhiri pertemuan tidak boleh ya pemilihan ini. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita usikan hari ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri, terutama untuk peserta didik kita ke depan. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, silakan open mic, kita foto bersama dulu. Sudah 2 kali pertemuan tidak foto bersama setelah
akhir Setiap pertandingan. boleh pakai bagi Akhir Satrio, sepemilihan. Salam guru penggerak. Salam hormat Jo. Posisi semangat saja, posisi semangat ya. Iya. Tidak usah badi olo iki. Guru saya. Nah, ada kasih lihat supaya guru-guru tidak kentara. Oh, begitu ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sampai ketemu di hari Minggu siang. Hari Minggu. Nah, Di di mana? SMP 3 ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mamuluhul kakak.